Saya masukkan ya, Bu. Iya. Baik, selamat siang semuanya, sudah masuk? Siang, Bu. Atau masih proses? 45, Bu, berarti 46 sudah masuk. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai presentasi kelompok ya, sesuai dengan tugas yang telah diberikan di 2 minggu yang lalu mengenai sejarah desain produk-produk yang ada atau artefak yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah dibagi kelompok, di sini sudah ada 12 kelompok ya. Kita harapkan satu pertemuan hari ini itu bisa mencakup kira-kira 4-5 kelompok yang presentasi gitu, karena waktu kita cukup terbatas ya, mungkin 2 minggu lagi gitu waktunya, jadi total kita ada 3 kali pertemuan untuk 12 kelompok gitu. Nah, kemudian untuk sistem presentasinya, jadi pertama diharapkan ketika yang presentasi gitu ya, kelompok yang presentasi nanti yang berbicara nyalakan videonya, jadi jangan dimatikan videonya. Kemudian kalian bisa coba dilihat di dalam MS Teams itu ada file urutan presentasi ya. Saya akan share screen. Mohon izin share screen ya, Kak Rizvan atau Kak Fiona. Ya, baik, Bu. Sebentar, Bu. Sudah, Bu? Oke, baik. Mohon maaf saya nggak menyalakan video ini karena kebetulan baru mati lampu. Jadi saya cukup suara dulu ya, saya share screen dulu. Oke, di sini sudah terlihat ya ada file yang saya buka. Ini file Excel yang berisi urutan presentasi. Nah, di sini adalah di jadwal ke-1 itu, urutan presentasi yang ke-1 itu adalah kelompoknya Fahri dan Fikri dan Rian ya. Nah, ini ketika nanti ada yang presentasi, bagi kalian kelompok 2 hingga kelompok 12 ya, kelompok yang lain yang sedang memperhatikan presentasi, itu wajib mengisi komentar atau tanggapan di dalam tabel berikut gitu. Jadi di sini kan saya beri dihitamkan ya, ini tabelnya, karena mereka sedang presentasi. Nah, bagi yang lain yang tidak presentasi, itu mohon memberikan tanggapan untuk kelompok 1 sesuai dengan nama yang sudah yang sudah diisi di sini gitu. Jadi ikuti kolomnya berdasarkan urutan nama di sebelah kiri. Misalkan kalau di sini ada namanya Dean Maulana begitu ya, akan memberikan tanggapan untuk kelompok 1 ditulis di bagian bawah kolom kelompok 1 gitu. Nah, tanggapannya itu maksimal kira-kira 2 kalimat. Jadi bisa mengenai tanggapan terhadap urutan slide presentasinya, kemudian atau tanggapan mengenai pembahasan dari presentasinya, atau kemudian bisa juga menambahkan hal-hal yang dirasa bisa ditingkatkan lagi dari si presentasi tersebut gitu. Jadi kita saling memberikan tanggapan, tidak hanya secara oral ya, misalkan kalian bisa memberikan tanggapan langsung nanti, tapi
tertulis juga. Nah, ini sifatnya wajib gitu. Nah, di sini kami melihat juga keaktifan kalian per tiap presentasi. Begitu. Kira-kira ada yang masih belum paham untuk sistem penilaian di Excel ini melalui MS Teams? Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk ini? Atau sudah cukup jelas? Ini saya sudah melihat ada yang sudah menggerakkan kursornya ya, ini per nama. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk silakan. yang presentasi, apakah ada sesi tanya jawab ya? Terima kasih. Ada, nanti kita berikan juga waktu untuk sesi tanya jawab. Begitu. Oke? Baik, terima kasih, Bu. Nanti kalau memang ada yang mau bertanya langsung, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Malah sangat disarankan gitu. Cuma di sini kan tidak mungkin semua bisa bertanya langsung ya atau memberikan tanggapan langsung. Nah, untuk itu kami juga membuat memfasilitasi sistem ini gitu agar kalian semua bisa memberikan tanggapan gitu. Oke, mungkin saya tutup dulu ya share screen-nya. Bu Ayu, maaf. Ini Pak Agus sudah datang, mau kita masukkan dulu. Sudah datang. Ya, dimasukkan saja soalnya sebelum dimulai ini. Ya, biar sekalian. Ntar saya masukkan dulu. Sambil barangkali nanti ada yang mau bertanya, silahkan ya. Untuk proses penilaiannya jelas seperti itu ya. Jadi bagi yang nanti akan presentasi tetap fokus melaksanakan presentasi. Nanti kemudian teman-temannya akan menilai melalui kolom tersebut gitu. Begitu pula seterusnya. Lanjut di kelompok 2, kemudian kelompok 3, begitu seterusnya. Oke. Pak Agus, selamat siang. Halo Pak Agus. Sudah masuk ya tapi? Oh, tapi masih connect. Oke, kita menunggu dulu ya Pak Agus untuk masuk ke kelas, ke ruangan. Belum masuk juga ya ke ruangan ya? Masih loading sepertinya, Bu. Saya sudah ask video. Nah, ini sepertinya sudah itu, Bu. Masih connecting. Masih connecting juga ya? Ya, tapi tadi sempat ada. Baik, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Mati lampu. Iya Pak, tadi Bu Ayu Pak. juga mati lampu. Iya, tidak apa-apa Pak. Ininya saja, suaranya saja diaktifkan, mic-nya. Kalau memang sulit menyalakan video. Kita akan segera memulai presentasi dari kelompok 1 ya Pak. Iya, mungkin dimulai saja sekarang yang kelompok 1. Kelompoknya Fahri dan Fikri dan Rian, tolong di-share untuk presentasinya. Silakan dimulai ya. Selamat pagi Bapak sama kakak semuanya. Ibu. Selamat siang. Sudah masuk ya?
Iya, selamat Filenya siang. belum. Maaf. Ya, Bentar. sepertinya belum tampil ya. Ya, ya. Eh, Sudah ya, Bu ya? Pak dan Kakak. Kalau di saya sudah muncul, di Pak Agus, Bu Ayu, Kak Fiona apa sudah muncul? Sudah muncul, ya. Iya. Oke. Sebelumnya sekali lagi selamat siang pada Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perkembangan Mobil Kepresidenan dari Masa ke Masa. Untuk anggotanya, itu saya sendiri, Farhi Hidayat Arajatmika, NIM 1751938, kemudian ada Fikri Izaldin, NIM 175190110, lalu kemudian ada Rian Dwi Dava, NIM 1751943. Untuk latar belakang dari tema ini, mobil kepresidenan Indonesia sendiri adalah mobil dinas resmi yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia. Mobil dinas biasanya digunakan untuk kegiatan resmi, penyambutan tamu negara, atau kegiatan-kegiatannya. Kendaraan yang digunakan umumnya memiliki spesifikasi khusus yang telah ditentukan untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk seorang presiden. Kita mulai dari masa Presiden Soekarno. Jadi pada masa Presiden Soekarno ini beliau menggunakan mobil Buick 8, merupakan mobil produksi terbatas dari General Motors yang diproduksi pada tahun 1931 sampai 1953. Maaf, itu ada kesalahan ketik. Tidak seperti mobil pada umumnya, 8 Buick telah menggunakan sistem CAP atau AHV atau I-Head. Mobil yang digunakan Presiden Soekarno ini merupakan keluaran tahun 1939 yang memiliki mesin 8 silinder dengan kekuatan 5.247 cc dengan kekuatan 141 horsepower. Mobil ini merupakan hasil rampasan dari Jepang, tepatnya dari pegawai Jawatan Kereta Api. Seorang pemuda bernama Sudirolah yang mengambil paksa mobil mewah di zamannya itu dari sopir pejabat Jepang. Karena mengetahui mobil akan digunakan Bung Karno, ia merelakannya kepada Sudiro. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dari Rian. Dari Fikri. Maaf. Oke. Yang berikutnya itu adalah Yang berikutnya itu adalah mobil dari masa pemerintahan Pak Presiden Soeharto, yaitu Mercedes-Benz 500 SEL Limousine, yaitu adalah mobil kepresidenan pertama yang digunakan oleh Pak Soeharto, yang diluncurkan pada tahun 1987 dan merupakan kendaraan yang setara dengan mobil dinas Ratu Elizabeth II dan Bill Clinton. Mobil ini memiliki bagian badan yang berlapis baja sehingga dia tahan peluru, yaitu karena ketebalan dari ini setebal 3 inci. Dan mobil ini memiliki mesin 8 silinder dengan kekuatan 5.000 cc dengan tipe mesin M117.963. Mobil ini dapat mencapai kecepatan hingga 220 km per jam. Dan mobil ini digunakan sampai sekitar tahun 1994. Berikutnya. Jadi, mobil ini adalah Mercedes-Benz S600. Jadi ini adalah mobil kepresidenan yang digunakan di penghujung kepemimpinan Pak Soeharto, yaitu pada tahun 1995 pada waktu itu. Perkembangan dari mobil yang sebelumnya itu adalah sama, mereka punya sistem anti peluru dikit. Jadi si bodi mobilnya itu juga memiliki fitur yang lebih tebal gitu. Tapi dia memiliki satu teknologi yang di mobil sebelumnya tidak ada, yaitu adalah teknologi run flat tire, di mana kalau misalkan ban mengalami kempes atau bocor gitu, ketika di jalan dalam kondisi genting gitu, mobilnya itu tetap bisa berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak terlalu berpengaruh gitu si keadaan kempesnya itu. Nah, terus fakta lainnya adalah si mobil kepresidenan ini merupakan mobil kepresidenan yang digunakan paling banyak presiden gitu, karena
dia ini digunakan dari penghujung masa Pak Soeharto sampai ke periode pertama Pak SBY, yaitu berarti dia melewati telah digunakan oleh beberapa presiden. Berikutnya akan dibacakan oleh Rian Dwi Dava. Untuk berikutnya, pada pemerintahan Bapak Presiden SBY, Mercedes-Benz mengeluarkan seri S600 Pullman Guard W221. Mobil ini digunakan sejak tahun 2009 pada masa pemerintahan Bapak Presiden SBY. Hal yang membedakan mobil ini dengan seri sebelumnya adalah ketahanan yang lebih kuat, yaitu sekarang memiliki ketahanan terhadap granat, mortir, hingga serpihan bom. Untuk sistem flat tire-nya masih ada dengan kecepatan sampai 60 km per jam. Untuk spesifikasi kekuatan mesin, digunakan mesin berkapasitas 5.500 cc, V12 biturbo dengan tenaga mencapai 517 PS dan torsi 836 Nm dengan 12 silinder dan 525 tenaga kuda. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jokowi, Mercedes-Benz mengeluarkan seri S600 Guard versi 222 yang diproduksi di Jerman. Untuk waktu penyediaannya ini dilaksanakan dari 7 sampai dengan 9 bulan. Untuk masa penggunaannya akan dimulai sekitar tanggal 20 Desember. Selanjutnya, berikut poster yang telah kami buat untuk menggambarkan presentasi keseluruhan. Berikutnya. Nah, berarti kalau untuk timeline umumnya, semenjak proklamasi 1945 digunakanlah mobil Big 8. Lalu selepas 22 tahun Presidenan Soekarno, Presiden Soeharto menggunakan Mercedes-Benz 500 SEL keluaran tahun 1987. Lalu digantikan dengan Mercedes-Benz S600 pada tahun 1994 yang digunakan sampai dengan periode pertama Presiden SBY. Saat menjabat periode kedua kalinya, SBY menggunakan mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 Pullman Guard Limousine. Kemudian digunakan oleh Pak Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai akan dikeluarkannya mobil Mercedes-Benz S600 Guard versi 222 yang akan kira-kira digunakan sekitar tanggal 20 Desember 2020. Berikutlah daftar pustaka dari yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu share screen-nya. Oke, Pak Agus silakan memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Pak Agusnya masih ada di ruangan nggak ya? Kayaknya nggak ada, Bu. Oh, Agus. udah. Iya, kayaknya live jaringannya mungkin. Mungkin karena tadi mati lampu ya. Baik, kalau gitu saya kasih tanggapan dulu. Untuk presentasi kelompok 1 ya, ini saya melihatnya sih tadi masih terlalu banyak penjelasan deskriptif untuk tulisannya. Namun kalau untuk tampilan presentasi itu tidak apa-apa, cuma mungkin nanti kalau untuk bukan laporan ya, untuk revisinya, mohon dibuat lebih singkat lagi, lebih efektif dan ditambahkan data-data yang baru gitu. Misalkan itu kan baru eksteriornya ya. Apakah ada data-data mengenai interiornya gitu? Interior dari mobil tersebut misalkan. Kemudian tadi mungkin cerita mengenai Mercedes-Benz yang sempat paling lama digunakan tersebut, itu juga dimasukkan gitu ke dalam timeline-nya. Jadi jelas yang mana yang memang mobil yang memang memiliki pengaruh yang paling banyak di dalam timeline tersebut, misalkan dalam perkembangan atau penggunaan mobil presiden dan alasannya kenapa begitu. Kemudian mungkin kalau perlu dicari tahu juga nih siapa sih desainer dari mobil ini gitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu
itu kan mobil ini ya, mobil impor ya, maksudnya pasti ada desainernya juga gitu ya. Walaupun memang digunakan untuk kebutuhan presiden, tapi pasti ada desainer tertentu yang merancang gitu. Kalaupun tidak dari negara mana misalkan ya si mobil ini diproduksi misalkan. Jadi ada keterangan-keterangan yang memang membedakan antara satu mobil dengan mobil yang lain. Jadi tidak hanya mobil ini digunakan di masa kepemimpinan Soeharto dan masa kepemimpinan SBY, tapi juga didetailkan lagi nih tentang si mobilnya itu sendiri gitu ya. Mungkin itu kalau masukan dari saya. Kemudian Bu, maaf, ini Pak Agus sudah ada sepertinya. Oke. Sudah ada lagi. Mungkin kalau dari saya itu dulu. Pak Agus, tadi apakah sempat melihat presentasi dari kelompok 1? Sebentar. Masukan dari saya, ditambah peristiwa-peristiwa yang mengiringi pemakaian mobil itu. Ya, ada peristiwa ada yang digranat, ada yang dikempes di jalan, ada yang terhambat karena kemacetan, macam-macam peristiwa. Itu jadi bagian bahasan begitu. Iya, Pak. Cukup, Pak? Apakah ada lagi? Udah itu aja. Ini saya kesulitan ini. Mungkin putus-putus. Iya, Pak. Ini ya, Pak, jaringannya lagi mati nyala ya, Pak? Iya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah cukup lancar ya. Tapi kalau suara sih lancar, Pak. Videonya tidak apa-apa. Tidak perlu dinyalakan. Baik, mungkin saya ingin bertanya ke salah satu peserta ya. Coba. Dwi Setiana hadir? Dwi Setiana? Iya, hadir, Bu. Iya, tolong memberikan tanggapannya untuk kelompok ini. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh, silakan. Kalau menurut saya sih sudah bagus ya. Saya suka penjelasannya, mobilnya menarik-menarik. Cuma mungkin kalau bisa gambarnya ditambah kali ya. Jangan cuma satu aja. Terus sama tadi juga teksnya mungkin dipersingkat ke intinya aja. Biar lebih di penjelasan langsung. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau dari Kariswan atau Kak Fiona? Dari saya sementara cukup dulu, Bu. Dari saya cukup, Bu. Baik, terima kasih. Itu tadi mungkin juga ditambahkan ya foto-foto presidennya ya. Yang tadi kan baru tulisannya saja gitu. Jadi ditambahkan foto-foto presidennya, kemudian ketika presidennya menggunakan seperti apa gitu ya di jalan gitu. Mungkin juga tidak hanya mobilnya, tapi ada peristiwa yang seperti tadi Pak Agus ceritakan tuh iring-iringan mobil presiden misalkan gitu ya. Apakah ada yang membedakan antara satu presiden dengan presiden yang lain gitu. Itu cukup menarik untuk ditampilkan nanti. Oke, tolong dilengkapi lagi ya data-datanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Hai, Mama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, sama teman-teman juga. Iya. Kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk Dean Maulana, Fatansyah, Farhandika, Farel. Silakan ditampilkan slide presentasinya. Izin share screen. Silakan, sudah bisa kan ya? Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan, sudah dilihat. Kenalkan, kami akan membahas sejarah penggunaan kompor di Indonesia. Kelompoknya ada Dean Maulana, Farhandika, saya Fatansyah, terus kemudian ada Farel Hermana.
proses perkembangan desain kompor di Indonesia itu terjadi ada empat tipe kompor. Yang pertama itu ada tungku yang penggunaannya digunakan pada zaman dahulu, zaman kerajaan gitu. Terus kemudian masuk ke kompor minyak karena terjadi krisis minyak dunia, lalu beralih ke kompor gas, kemudian ke kompor listrik. Kompor yang pertama itu tungku. Jadi tungku itu adalah sebuah alat pemanas berupa tempat pembakaran bahan bakar. Bahan bakar yang biasa dipakai di tungku itu antara lain batu bara, arang, dan kayu bakar. Sebenarnya tungku ini diyakini telah ada sejak dinasti Qin di Tiongkok. Tetapi di Indonesia itu masyarakat lokal mengenalnya dengan berbagai istilah seperti anglo dan dingkel atau pawon, khususnya di daerah Jawa Tengah. Tungku ini memiliki beragam desain, bisa susunan batu yang sederhana hingga yang dibentuk dengan tanah liat. Salah satu jenis tungku itu adalah anglo. Jadi anglo itu terbuat dari tanah liat dan desainnya itu seiring berjalannya waktu mengalami perubahan desain. Anglo yang keberadaannya lebih kuno merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Anglo peninggalan Majapahit memiliki ornamen kuno. Sementara itu, anglo yang lebih modern dan masih digunakan hingga sekarang berbentuk seperti silinder dan bundar atasnya, dan lebih sederhana desainnya. Akan tetapi, persamaan antara keduanya adalah hanya dapat menyanggah satu alat masak dan memiliki ruang pembakaran terbuka di bagian bawah. Ruang pembakaran terbuka ini fungsinya agar bahan bakar seperti arang itu bisa dikipas. Kemudian pada ujung anglo modern ini terdapat tonjolan tempat meletakkan panci atau wajan. Salah satu contoh makanan yang menggunakan anglo yang modern ini adalah kerak telur. Alasan masih digunakan hingga sekarang adalah memberikan rasa dan aroma khas pada makanan. Selanjutnya masuk kompor minyak. Kompor minyak pertama kali ditemukan oleh Alexander Soyer pada tahun 1894. Alexander Soyer ini merupakan chef terkenal asal Prancis. Dia menemukan dua tipe kompor. Yang pertama itu yang tipe kompor yang menggunakan minyak tanah dan menggunakan tekanan dan minyak tanah. Dan yang kedua yang masuk ke Indonesia merupakan kompor minyak tanah yang menggunakan sumbu sebagai pembakarannya. Selanjutnya adalah kompor gas. Kompor gas sendiri pertama kali muncul pada Wolfer pada tahun 1851 yang diciptakan dan dipatenkan oleh George D. Simpson sebagai akibat adanya krisis minyak dunia dan transisi pembaharuan energi dunia. Setelah pada tahun 1970 muncul inovasi baru dengan menggunakan kumparan kawat diganti dengan menjadi gas keramik. Sementara untuk perkembangan kompor gas di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 2007 setelah adanya kebijakan pemerintah untuk mengganti energi dari minyak menuju ke energi gas. Selanjutnya, untuk jenis-jenis kompor gas berdasarkan desain dan tungkunya terbagi ada kompor gas 1 tungku, 2 tungku, 3 tungku, dan 4 tungku. Kelebihan dari kompor ini adalah harganya yang ekonomis dan sangat mudah dijumpai oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada kompor gas portable. Kelebihan dari kompor ini adalah penggunaannya yang sangat simpel, minimalis, dan mudah untuk dibawa-bawa. Biasanya kompor portable ini digunakan untuk industri makanan. Selanjutnya adalah kompor gas freestanding. Kompor gas freestanding ini adalah kompor yang memiliki oven di bawahnya.
Kompor ini umumnya dilengkapi dengan 4 hingga 6 tungku. Di bawahnya terdapat oven. Kompor gas ini biasanya digunakan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas dan untuk kebutuhan dapur yang lebih kompleks. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke kompor listrik. Kompor listrik itu pertama kali itu ditemuin oleh David Cole Smith dan istrinya Eleonora. David Cole Smith adalah orang Skotlandia di akhir 1890-an. Dia memperoleh posisi di Leadingmas, Australia Barat. Pada saat itu ia bertanggung jawab untuk generator dan pasokan listrik di kota Kalgoorlie karena generator listrik ini harus tetap bekerja pada tingkat tertentu dengan berbagai sumber untuk menerang di malam hari. Nah, dia ini mengembangkan idenya itu untuk konsumsi listrik yang berlebih di siang hari. Jadi selain mengembangkan si kompor listrik itu, David Cole Smith ini juga mengembangkan setrika dan juga kipas angin. Terus penemuannya ini tuh dipatenkan itu sekitar tahun 1905. Yang kedua ada juga namanya Lloyd Groves Copeman. Nah, dia ini juga dianggap sebagai penemu kompor listrik yang pertama. Dia ini bahkan memiliki hampir 700 hak paten atas namanya, dan ia juga mengatakan bahwa jika ia ke suatu toko dimanapun, ia bisa nemuin barang penemuannya gitu. Nah, si Lloyd ini mempunyai komponen penting di kompor listriknya ini, itu termostat yang dipatenkan itu sekitar tahun 1909. Sementara untuk paten kompor listriknya sendiri itu sekitar tahun 1915. Nah, ini adalah foto dari Lloyd Copeman. Selanjutnya. Nah, kompor listrik sendiri itu sebenarnya adalah kompor yang menggunakan energi listrik. Untuk bagiannya itu dibagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kompor elektrik. Kompor elektrik itu adalah kompor yang menggunakan nikrom kawat sebagai resistor. Panasnya dialirkan melalui permukaan yang melingkar. Terus yang kedua itu namanya kompor induksi. Kompor induksi ini adalah kompor yang memanaskan benda dengan induksi magnetik. Nah, perbedaan kedua itu terdapat pada kehematan penggunaan. Kompor induksi itu cenderung lebih cepat memanaskan daripada kompor elektrik. Dan juga permukaan kompor induksi ini tidak panas saat digunakan memasak. Tapi kalau kompor elektrik itu cenderung panas saat digunakan. Dari segi desainnya, kompor induksi sebenarnya terlihat lebih simple dan lebih minimalis dibandingkan kompor elektrik. Dan juga kompor induksi ini jauh lebih hemat dari kompor elektrik. Lalu untuk segi bentuknya, itu dibanding kompor-kompor yang lain, kompor listrik ini memiliki bentuk yang semakin simpel dan minimalis jika dibandingkan dengan kompor-kompor yang sebelumnya. Bentuknya itu ramping, terus karena dia nggak punya tabung gas, jadi bisa menghemat ruang tabung gas gitu. Jadi perbedaannya sih itu. Terus kompor listrik di Indonesia sendiri, perkembangannya itu sebenarnya pemerintah itu sama PLN itu mau memperluas penggunaan kompor listrik di Indonesia, tapi ada beberapa kendalanya. Nah, perkembangannya sendiri, kompor listrik ini di Indonesia itu masih jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia karena terkendalanya dari rendahnya daya listrik yang digunakan masyarakat, terutama masyarakat yang
diberikan subsidi oleh PLN atau masyarakat yang kurang mampu lah ibaratnya. Nah, kendala ini itu terutama untuk kompor induksi, karena kompor induksi itu tidak bisa digunakan dalam daya listrik yang kecil. Sementara untuk alasan pemerintah ingin memperluas penggunaan kompor listrik di Indonesia itu karena kehematan kompor listrik sendiri yang hemat energi. Kalau dibandingkan dengan kompor gas, kompor listrik ini lebih hemat dalam penggunaan energi. Kalau kompor gas itu mungkin lebih hemat di penggunaan operasionalnya sih paling. Jadi intinya kenapa di Indonesia belum jarang digunakan karena itu tadi masih daya listrik masyarakat masih rendah. Udah, Tan. Ini merupakan sumber yang ada yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu ya untuk kelompok ini. Jadi tadi sudah cukup detail ya tentang pembahasan mengenai fungsi dari si alat masaknya ya, kompornya, kemudian ada pembagian jenis-jenis kompornya juga berdasarkan teknologinya, kemudian juga bahkan ada foto penemu, bukan foto ya, gambar penemunya gitu. Nah, sebenarnya sangat menarik sih kalau untuk pembahasan kompor ini, tapi saking menariknya sebenarnya studi kasus mengenai kompor ya, sejarah kompor itu sangat banyak diangkat oleh bahkan kakak kelas sebelum kalian gitu. Jadi sudah banyak memang pembahasan mengenai sejarah kompor ini gitu. Nah, perlu dicari lagi, menurut saya perlu dicari lagi nih. Kira-kira hal apa sih yang memang bisa dikaitkan dengan kompor gitu. Kalau misalkan bicara tentang alat masak atau kompor gitu ya, yang terpikir oleh kalian itu apa kira-kira? Untuk kelompok ini saya ingin bertanya. Apa aja silakan dijawab. Hal yang terlintas pertama kali mungkin gimana? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya mungkin lebih ke cara pemakaiannya sih, Bu. Bagaimana cara menggunakan bahan-bahan utamanya kayak gas, bagaimana mengolah gasnya, proses gasnya itu diolah menjadi supaya bisa dipakai oleh kompornya sih. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Lebih ke prosedurnya. Boleh seperti itu gitu. Jadi kalaupun terkait dengan penggunaan mungkin jangan terlalu jauh mengenai teknologinya juga ya. Hal teknis mengenai aspek-aspek teknologinya, tapi mungkin lebih ke tadi cara menggunakannya gitu. Cara menggunakannya kan pasti beda nih antara kompor gas, kompor minyak tanah, kompor induksi, itu kan pasti berbeda ya. Kalau misalkan menggunakan kompor minyak tanah gitu, itu ada triknya tuh, ada caranya tuh, dibandingkan dengan kompor-kompor yang lain. Biasanya kan pakai sapu lidi ya, kemudian panaskan supaya memang si apinya tuh bisa menyala gitu. Nah, trik-trik seperti itu yang sebenarnya menjadi ciri khas penggunaan kompor atau alat masak yang ada di Indonesia gitu. Atau kalian juga bisa mengangkat mengenai makanannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kompor, ya mungkin bisa terkait dengan aktivitas penggunanya gitu ya, masyarakat yang menggunakan. Tapi juga terkait dengan apa yang dimasak gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga menarik untuk diangkat. Misalkan, mungkin kalau yang untuk orang Bandung, yang memang asli orang Bandung ya, atau orang Sunda, tahu serabi kan pasti. Nah, serabi juga kan punya alat masaknya khusus ya.
dia ada cetakannya. Terus kalau yang alat tradisional itu dia dari gerabah gitu. Nah, itu yang menjadi ciri khas, mungkin tidak hanya membicarakan kompornya saja gitu, tapi sampai ke cetakannya yang terkait, yang memang dia khusus harus menggunakan cetakan tersebut untuk menghasilkan satu makanan tradisional misalkan ya, atau makanan yang lain gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan juga gitu, dimasukkan ke data-data yang sudah kalian punya, masukkan ke timeline itu, kira-kira apa yang masih bisa ditambahkan gitu ya dari aspek kekhasan di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang satu hal lagi yang juga bisa dilihat ya dari timeline atau perkembangan kompor ini adalah gaya hidup sebenarnya. Kalau tadi kita lihat ada kompor yang 2 tungku gitu ya, kompor biasa yang 2 tungku. Tapi juga ada kompor yang 1 tungku gitu. Nah, itu untuk apa sih gitu? Pasti ada perbedaannya. Biasanya kan kalau sekarang tuh ada kompor yang memang portable gitu, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Fungsinya untuk apa? Gitu. Nah, itu yang nanti bisa dimasukkan lagi data-datanya ya. Ada kompor yang khusus misalkan untuk pendaki gunung. Ada kompor untuk kegiatan piknik misalkan. Jadi coba cari hal-hal yang memang menjadi keunikan dan itu memang banyak digunakan di Indonesia gitu. Kalau tadi kan memang itu sudah bisa menggambarkan ya garis besar perkembangan kompor gitu. Cuma menurut saya banyak hal yang masih bisa ditambahkan lagi gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin cukup sih itu aja dulu. Kalau dari Karisman atau Kak Fiona ada tambahan? Sementara cukup dulu, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak? Satu orang ya. Safira Aulianita. Safira hadir? Hadir, Bu. Oke, Safira, silakan memberikan tanggapan ya terhadap presentasi kelompok 2. Menurut saya penjelasannya sudah baik, tapi mungkin saya masih kurang nangkep kronologis kenapa ada perpindahan dari kompor ini ke kompor ini. Itu sih dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi ada latar belakang yang lebih tepatnya ya. Kita tolong dijelaskan kembali gitu kenapa dari minyak tanah mungkin ya kemudian beralih ke kompor gas misalkan. Kemudian juga ada kemunculan kompor listrik. Nah, itu dijelaskan mungkin dari hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan juga ya berkaitan dengan gaya hidup ataupun berkaitan dengan sumber daya energinya gitu ya kalau bicara tentang minyak tanah misalkan. Nah, pengaruh-pengaruh itu yang perlu dimasukkan juga gitu ya. Oke. Baik, mungkin cukup sekian. Nanti akan saya akan juga akan memberikan masukan juga, tapi setelah kelompok mungkin tampil ya. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua. Mohon diperbaiki lagi nanti ya masukan-masukannya. Silakan kelompok ketiga untuk mempresentasikan slide-nya. Silakan selanjutnya Syafira Julianto Syafakinta. Izin share screen, Kak. Silakan. Sudah terlihat? Sudah. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan desain setrika Indonesia beranggotakan Safira, Julianto, dan Cinta. Jadi pertama kita akan menjelaskan dari asal-usulnya, lalu kenapa alasan kronologis setrika bisa sampai ke Indonesia dan desain setrika pada zaman sekarang. Ya. Tentang asal-usul setrika. Jadi setrika itu sudah ada sejak abad ke-1
di mana orang Tiongkok itu menggunakan panci logam yang berisi air atau pasir panas itu untuk menghaluskan pakaian mereka. Ini adalah contoh gambar dari orang yang menyetrikanya. Kemudian pada sekitar abad ke-17 itu ada muncul namanya shed iron, diambil dari kata lama yang artinya padat. Lembaran besi besar dengan pegangan yang dipanaskan di atas api dan digunakan untuk menghaluskan kerutan pada kain. Ini juga bisa disebut, shed iron ini bisa disebut juga flat iron. Setiap kali orang ingin menyetrika itu, mereka harus menunggu plat besi memanas di atas api, lalu berhenti ketika dingin si setrikanya itu dan mengulang prosesnya itu dari awal lagi. Kemudian muncul adanya box iron. Jadi itu kotak besi yang dibuat dengan rongga di dalamnya itu untuk meletakkan elemen panas seperti arang. Di bagian atasnya itu ada pegangan, sementara bagian bawahnya itu dibuat dengan logam yang halus karena setrika itu yang halus itu. Karena setrika itu harus dipanaskan sebelum digunakan, jadi orang itu udah mulai menggunakan beberapa setrika gitu. Jadi prosesnya itu bisa langsung terus-menerus tanpa harus menunggu dipanaskan dulu. Selanjutnya. Kemudian pada akhir 1800-an atau awal 1900-an, perkembangan setrika ini tuh sudah mulai berkembang pesat. Ada banyak setrika yang menggunakan bahan bakar seperti etanol, gas alam, dan minyak paus. Kemudian setrika listrik itu ditemukan oleh Henry W. Seeley dari New York pada tahun 1080-an. Lalu aluminium dan baja tahan karet itu digunakan untuk membuat plat besi dan suhunya itu yang dapat dijaga dengan stabil selama proses penyetrikaan dengan termostat. Jadi termostat itu yang buat ngatur suhunya. Lalu baru tahun 1920-an setrika itu menggunakan termostat untuk mengatur dan mengontrol suhu yang dipanaskan. Thomas Shears kemudian melanjutkan perkembangan setrika itu untuk menemukan setrika uap. Setrika uap elektronik pertama itu digunakan oleh perusahaan pembersih New York pada tahun 1926, tapi baru tahun 1938 setrika uap itu sukses dipasarkan secara komersial gitu. Steam O-Matic itu dijual seharga $10 dan membuka jalan bagi setrika uap listrik lainnya untuk membanjiri pasar selama pertengahan tahun 1900-an. Selanjutnya dibahas oleh Kinta. Untuk masuknya sendiri setrika di Indonesia tuh sebenarnya kayak nggak terlalu jelas gitu, kayak nggak tahu persis kapannya. Cuman kemungkinan si setrika ini dibawa ke Nusantara atau pada saat pendudukan Belanda, karena kata setrika itu juga berasal dari bahasa Belandanya setrika itu. Dan jenis setrika arang ini tuh terbuat dari besi yang berat dengan logam yang halus gitu, dan setrika yang sangat dan setrika yang khas yang terkenal di Indonesia itu adalah bukan setrika arang dengan bentuk ayam jago di atasnya. Dan sebenarnya fungsi dari ayam jago ini itu sebagai kuncian dari si setrika tersebut untuk pemasukan arang. Next. Nah, habis setrika arang itu mendapatkan popularitas di Nusantara ini cukup lama, sampai beratus-ratus tahun, sampai tahun mungkin untuk setrika listrik sendiri mungkin tahun 40-50 tahun sudah masuk Indonesia, namun popularitas setrika listrik itu baru
baru bisa mengalahkan populasi si setrika arangnya itu saat tahun 80-an, di mana banyak setrika-setrika baru yang lebih modern, yang lebih canggih untuk yang ringan dan praktis untuk menggantikan keberadaan setrika arang. Namun setrika arang sendiri itu masih populer digunakan di pedesaan, dan penggunaan setrika arang itu masuk ke dalam kurikulum anak sekolahan di desa-desa. Saya akan menjelaskan tentang desain setrika di Indonesia sekarang. Untuk sekarang itu maksudnya dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi sebenarnya untuk sekarang inovasi yang utama itu ada di bagian teknologinya, bukan di bagian desainnya. Jadi untuk sekarang produsen setrika itu lebih memfokuskan diri untuk membuat setrika yang lebih cepat, lebih praktis, dan juga lebih aman untuk penggunanya. Nah, sebagai contoh untuk sekarang itu udah perusahaan itu lebih ke steamer atau memakai uap dan bukan berbentuk seperti setrika, jadi semacam kayak menguapi pakaiannya supaya lebih cepat dan tidak harus ditaruh di lantai dulu baru disetrika, seperti itu. Jika secara kronologis dari setrika itu biasanya dari setrika listrik. Kalau misalnya inovasi teknologi secara bertahap itu biasanya ada setrika listrik, berbentuknya itu seperti ada contohnya di Philips HD 117200, lalu biasanya itu ada setrika yang ada di tambahan semprotan, lalu setrika uap, lalu steamer. Jika dilihat dari desainnya, sebenarnya tidak ada tidak ada loncatan dari desain dulu sampai sekarang, lebih ke teknologinya. Sebagai contoh, ini ada dari desain Philips HD 117200 dan Maspion HA 110. Kalau dilihat ini desainnya sangat mirip, tapi sebenarnya kalau dilihat dari produsen lain, struktur utamanya itu mirip-mirip juga. Jadi kayak struktur yang kayak kaku kotak gitu, dan bentuk bahan itu seperti segitiga. Nah, ini walaupun mirip, tapi mereka juga sama tahun rilisnya itu tahun 2013. Lalu untuk perkembangan desain sekarang, jika dibandingkan dengan inovasi yang berbeda, contohnya ada Philips GC 122 dan Philips GC 1418. Yang kiri itu setrika listrik, sedangkan yang kanan itu setrika uap. Jika dilihat dari desainnya itu strukturnya itu masih sama. Yang perbedaannya itu hanya di bagian seperti lekukan-lekukannya dan materialnya. Jadi sampai sekarang produsen utama di Indonesia setrika seperti Philips, Maspion itu masih mengutamakan di bagian inovasi teknologinya untuk mencapai setrika yang lebih cepat dan lebih praktis. Dan ini untuk timeline perkembangan setrika Indonesia pada sekitar abad 17 sampai abad 19, di antara abad 17 sampai abad 19, setrika masuk ke Nusantara pada saat pendudukan Belanda. Dan pada awal abad ke-20, tepatnya dari mulai awal 1900-an sampai sebelum Perang Dunia Kedua, keberadaan setrika pada suatu rumah tangga menjadi salah satu indikator perkembangan kebudayaan Indis di Hindia Belanda, karena di saat itu setrika merupakan termasuk salah satu alat rumah tangga yang mutakhir atau kekinian. Nah, saat di antara tahun 1970 sampai tahun 1980-an, setrika arang mulai tergantikan dengan kemunculannya oleh setrika-setrika listrik yang lebih efisien dan lebih praktis penggunaannya. Dan tahun 1980-an sampai sekarang setrika listrik digunakan oleh mayoritas rumah tangga Indonesia. Namun setrika arang itu masih ada yang minat karena dianggap sebagai barang antik yang mempunyai nilai tinggi. Dan untuk informasi saja tuh di internet itu banyak terdapat setrika arang yang konon katanya bermerek VOC, cuman kebanyakan benda-benda tersebut diragukan kebenarannya. Next. Simpulannya, setrika itu udah ada dari dulu, cuma perkembangannya tuh nggak terlalu signifikan banyak banget gitu. Terus yang bentuknya tuh nggak jauh terlalu beda gitu sama yang zaman dulu tuh, yang dari awalnya pakai pemanas, pakai batu bara, terus atau api, terus ke listrik, kemudian ke uap.
itu nggak terlalu beda gitu. Ini bentuk platnya tuh masih sama kayak gitu. Terus perkembangan tuh sekitar abad ke-18 sampai 19 itu kan sangat industrial gitu, di mana fungsi itu diutamakan dan bentuknya itu masih kaku, tapi seiring perkembangan dunia desain tuh membuat bentukannya tuh ya ikut berkembang juga gitu. Ya perkembangan desain, jadi keunikannya tuh bentuknya tuh masih sama, jadi fungsinya tuh orang memahami fungsinya tuh nggak terlalu ribet gitu, jadi nggak harus baca manualnya lagi gitu. Ya. Berikut referensi dari hasil tulisan kami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Saya izin. Ya. Terima kasih. Oke, kalau dari saya ya, jadi yang menarik dari kelompok ini adalah dari urutan pembahasannya ya. Saya rasa sudah sangat baik. Jadi pertama diberikan penjelasan dulu mengenai jenis-jenis setrika yang ada, kemudian ada timeline-nya, kemudian juga sudah diberikan kesimpulan dan keunikannya ya. Jadi tahapan seperti itu sudah baik dan saya rasa sudah cukup memperlihatkan garis besar perkembangan setrika di Indonesia gitu. Nah, kalau dari saya tanggapannya mungkin satu adalah tadi kalau yang setrika uap berdiri sudah masuk belum ke situ ya? Maaf Bu, tadi kalau saya juga lupa menambahkan kalau sebenarnya setrika uap itu sudah masuk, cuman memang tidak ada tanggal jelasnya kapan Bu. Ya, nggak apa-apa, itu dimasukkan aja gitu. Jadi tetap dimasukkan, kemudian karena pasti ada bedanya gitu kan. Tadi pembahasannya bentuknya itu sama gitu ya. Kan kalau yang ada teknologi terbaru yang setrika uap berdiri itu bentuknya beda gitu. Nah, cara menggunakannya kan juga beda. Nah, kalau bicara tentang cara menggunakan, nah tadi itu juga ada perbedaannya tuh antara cara menggunakan yang setrika arang, kemudian setrika listrik yang pada umumnya sekarang gitu ya, dan tadi setrika uap gitu. Itu tolong juga dimasukkan foto-foto, misalkan foto referensi orang yang menggunakan setrika tersebut gitu. Kalau setrika arang itu kan saya yakin pasti ada yaitu tadi trik-triknya gitu dalam menggunakan setrika arang tersebut gitu biasanya ya. Karena pertama dia tidak menggunakan listrik gitu. Jadi otomatis perlu persiapan. Biasanya ada persiapannya dulu tuh. Nah, kalau setrika listrik itu kan kita bisa mengukur ya. Kita ingin suhu segini gitu ya. Kalau mau tahu suhunya segitu ya tinggal otomatis kita sudah tahu gitu ketika memang disetel seperti itu 2 menit kemudian atau 1 menit kemudian dia akan muncul panas gitu. Tapi kalau untuk setrika arang kan tidak seperti itu. Gitu. Nah, gimana cara mengukurnya? Itu yang sebenarnya bisa sangat unik untuk dimasukkan juga ya. Karena itu termasuk proses-proses tradisional yang bisa dimasukkan juga gitu. Seperti tadi halnya yang khas di Indonesia itu seperti apa gitu, cara menguji. Oh, ini sudah panas atau belum gitu misalkan. Nah, kemudian dideskripsikan juga nih kelebihan dan kekurangan masing-masing setrika. Karena tadi saya lihat pembahasannya ada yang itu disebutkan bahwa setrika arang itu masih populer sampai tahun 1980-an ya. Betul tidak itu tahunnya? Nah, kalau iya, kenapa gitu? Pertanyaannya adalah kenapa masih populer? Dijelaskan. Pasti ada kelebihan dari setrika arang tersebut karena memang ternyata masih banyak digunakan oleh masyarakat gitu. Kan kalau kita bicara tentang setrika listrik yang sekarang kan pilihannya banyak gitu ya. Tapi pasti ada perbedaan karakter tuh, ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Itu perlu dijabarkan lagi. Apakah dia mungkin tidak tahan lama gitu ya penggunaannya, ataukah mungkin
perawatannya yang cukup sulit gitu ya. Kalau untuk yang setrika tertentu, nah itu dideskripsikan lagi gitu. Oke, ini seperti itu karena sebenarnya ini kalau secara analisanya sudah cukup baik gitu ya. Ada tambahan Kak Rizwan atau Kak Fiona? Saya sedikit mungkin, Bu. Iya, silakan Kak Rizwan. Ya, mungkin tadi kan sempat banyak disampaikan kalau desainnya tidak banyak berubah dari awal sekali setrika arang sampai ke setrika modern. Mungkin yang perlu digarisbawahi lagi, desain itu nggak cuman serta-merta secara keseluruhan. Jadi misalkan kayak mobil yang awalnya besar banget, makin kecil, itu memang perubahan desain. Tapi misalkan sekarang setrika kan memang produk sederhana, produk pemakaian sehari-hari dan cenderung ke gaya hidup juga. Nah, perlu dilihat juga detail-detail kecil termasuk misalkan tombol, handle, kabel, lalu tinggi dari permukaan setrikanya, otomatis dengan adanya teknologi baru, si lempengan yang dibawa itu otomatis bisa lebih kecil. Makin lama teknologi bisa menghasilkan lempengan yang lebih kecil tapi menghasilkan panas yang sama gitu. Nah, itu ada perubahan juga. Mungkin kalian lihat lagi apakah benar-benar tidak berubah. Kalau tidak berubah sama sekali ya berarti tidak berubah sama sekali. Perlu kalian lihat perubahan walaupun sedikit itu namanya perubahan. Nanti waktu manajemen desain nanti akan ada penjelasan dari kalau nggak salah Roberto Verganti, ada namanya incremental change sama radical change. Jadi perubahan yang benar-benar berubah banget, yang menawarkan fungsi baru, menawarkan teknologi baru. Ada juga perubahan yang bertahap. Jadi dikit aja gitu. Termasuk kayak kalau dulu otomatis dari arang menjadi listrik itu memang perubahan yang sangat drastis banget, sangat radikal banget. Itu radical change. Nah, kalau perubahan dari misalkan dulu kalau dilihat dari presentasi kalian tadi ada setrika yang abu-abu warnanya, yang masih kotak-kotak gitu kaku. Nah, perubahan dari kaku benar-benar kaku menjadi yang lebih lembut, yang termasuk dari warna abu-abu menjadi warna putih, ada biru muda, ungu, itu kan perubahan juga. Nah, itu bisa disampaikan juga di mana dulu tidak ada teknologi yang bisa menghasilkan warna-warna pastel, material yang lembut, termasuk misalkan handle-nya ada rubber, ada soft material dan sebagainya, yang itu otomatis namanya juga kan dipegang. Soft material akan menghasilkan experience yang lebih baik kepada pengguna. Nah, hal-hal kecil seperti itu juga termasuk perubahan desain. Mungkin kalian kalau objeknya memang besar sekali, ya tentu perubahan juga besar sekali. Tapi kalau objeknya kecil, mungkin kalian bisa lihat di bagian-bagian kecilnya. Apakah ada perubahan dari tinggi lempengannya dari dulu yang tebal banget, sekarang jadi tipis banget karena adanya itu tadi, adanya adanya teknologi yang mendukung desain yang lebih mutakhir gitu. Atau mungkin dari teksnya bisa jadi lebih tebal atau bagaimana, warna pun juga yang dulunya tidak ada pilihan, yang hanya hitam, putih, abu-abu dan sebagainya, sekarang sudah ada warna pastel, lalu mungkin ada gloss dan sebagainya, termasuk materialnya juga. Jadi desain itu banyak sekali faktornya dan bisa kalian lihat juga sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Lalu mungkin sekarang kalau misalkan gampangnya aja, kita buka Tokopedia atau Shopee gitu, kita ketikkan setrika, di halaman pertama tuh udah ada tuh setrika portable. Nah, itu sepertinya belum kalian masukkan, atau mungkin ada pertimbangan dari kalian untuk yang setrika portable itu belum dimasukkan atau gimana. Kalau misalkan memang perlu dimasukkan, silahkan. Kalau nggak dimasukkan, sampaikan aja pertimbangannya kenapa setrika portable tuh nggak dimasukkan. Ini saya lampirkan linknya, salah satu contoh si setrika portable itu, karena istilahnya kalau kita buka di Tokopedia atau Shopee udah ada barang itu berarti sudah bisa didapatkan di Indonesia gitu, penjualnya penjual Indonesia. Nah, itu kan merupakan salah satu bagian dari sejarah juga, yang mana di tahun 2020 ini udah bisa tuh si setrika portable. Kira-kira apa kalian ada pertimbangan tidak memasukkan itu? Mungkin bisa dijawab dulu aja untuk yang setrika portable kecil gitu bentuknya. Ya, silakan dijawab oleh salah satu kelompok. Sebenarnya kami udah lihat yang setrika portable, tapi
mungkin kami lupa masukin lebih fokus ke setrika yang lebih rumah tangga yang tidak dibawa kemana-mana gitu. Penggunaan rumahan berarti ya? Ya. Ya udah, kalau misalkan memang perlu dimasukkan, mungkin silakan dimasukkan aja, soalnya kan itu juga merupakan salah satu jenis setrika dan bisa dibeli gitu di Indonesia. Soalnya kan sekarang di 2020 ini setrika itu ada di halaman pertama e-commerce gitu. Jadi istilahnya kayak itu penggunaan. Tapi kalau misalkan memang kalian judulnya adalah setrika rumahan, ya udah silahkan gitu. Dari saya mungkin seperti itu, Bu Ayu. Ya, terima kasih Kak Rizwan. Betul ya, tolong dipertimbangkan lagi mengenai tadi yang setrika portable. Kemudian jangan lupa juga dimasukkan pertimbangan itu tadi pengaruh perkembangan teknologi ya, termasuk materialnya seperti apa gitu kan. Itu juga dimasukkan sebagai hal-hal yang mempengaruhi perubahan desain tersebut. Gitu. Kak Fiona, ada lagi? Bu. Ya, baik. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan disiapkan presentasinya. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Permisi, izin share screen. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok urutan keempat akan menjelaskan tentang perkembangan desain lampu di Indonesia. Kami ada anggota yaitu Laila, Bunga, Husna, dan Hasna. Yang pertama, penerangan berbahan minyak kelapa, pohon jarak, dan pinus. Sebelum tahun 1897, yaitu tepatnya saat Indonesia belum memiliki aliran listrik untuk kebutuhan penerangan, masyarakat menggunakan alat-alat sederhana tradisional. Penerangan masih berbahan bakar minyak kelapa, pohon jarak, dan pinus dengan wadah dari tempurung kelapa, kayu, dan botol bekas, sedangkan kalangan kerajaan menggunakan wadah keramik dan perak. Yang kedua adalah obor. Obor biasanya digunakan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan sebuah perayaan, upacara adat, dan berbagai kegiatan sehari-hari yang membutuhkan penerangan di luar ruangan. Terbuat dari sebilah bambu yang ujungnya dibalut dengan kain atau sabut kelapa yang dilumuri minyak tanah sebagai sumbu untuk menyalakan api. Yang ketiga ada lampu dian atau lampu teplok atau semprongan atau cemprong. Pada tahun 1783, Ami Argan, yaitu ahli kimia Swiss, merupakan orang pertama yang mengembangkan prinsip lampu minyak dengan sumbu melingkar berongga yang dikelilingi oleh cerobong kaca. Pada tahun 1859, dengan adanya pengeboran sumur minyak bumi pertama di dunia, lampu minyak tanah semakin populer. Desain lampu ini di Indonesia berbentuk wadah logam menutup rapat bahan bakar minyak tanah yang dihubungkan dengan sumbu dan penutup tabung kaca sebagai cerobong asap yang mengontrol aliran udara ke api dan melindungi api menjaga nyala penerangan stabil. Penggunaannya tabung kaca dibuka, lalu sumbu dibakar, kemudian ditutup kembali. Api hasil pembakaran tersebut menjadi sumber penerangannya dan terus menyala sampai minyak tanah terserap habis. Selanjutnya pada tahun 1800-an pada era kolonial Belanda, yaitu ada desain lampu gantung kere atau katrol yang dapat dinaik turunkan menggunakan katrol, merupakan peninggalan pada era kolonial Belanda sebelum listrik masuk di Indonesia. Biasanya memiliki desain yang mempunyai banyak motif dan detail. Namun ada juga jenis lampu katrol yang sederhana seperti lampu katrol caping. Next. Lalu yang selanjutnya pada tahun 1851 sampai 1937 ditemukannya lampu Petromax yang ditemukan oleh Max
Graetz, CEO perusahaan Erich Graetz yang berpusat di Berlin. Di Indonesia, Petromax hanya dimiliki masyarakat kalangan menengah atas. Penerangannya terang benderang, berbeda dengan penerangan pada alat sederhana sebelumnya. Bahan bakar minyak tanah dan spiritus, kerosin dan parafin. Penggunaannya dengan cara memompa manual tuas bagian bawah Petromax yang semakin besar tekanan pompanya, maka semakin besar pula cahayanya. Next. Setelah lampu Petromax, sekitar tahun 1801, Sir Humphrey Davy menemukan lampu busur karbon listrik yang dihubungkan dengan dua kabel ke baterai dan memasang strip arang ke ujung kabel yang menghasilkan cahaya karbon. Lampu bohlam ini disempurnakan oleh Thomas Alva Edison pada sekitar 1870-an. Lampu pijar menyalurkan arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Namun di Indonesia, listrik baru masuk sekitar tahun 1897, yaitu dengan berdirinya perusahaan listrik pertama yang berada di Batavia dan pusatnya di Gambir. Pada saat ini, karena listrik baru masuk, pada saat ini masyarakat kebanyakan masih menggunakan lampu minyak ataupun obor. Kemudian, sekitar tahun 1911, lampu neon ditemukan oleh Gilles Claude dari Prancis. Penemuan lampu neon ini dikembangkan dengan tabung gas neon sebagai isinya, yang menghasilkan cahaya yang lebih terang dari lampu pijar. Desainnya memanjang dan spiral, namun kemudian dikembangkan hingga saat ini dengan berbagai bentuk. Next. Selanjutnya, ini lampu LED. Jadi pertama kali tahun 1927 ini Oleg Losev dari Rusia menemukan lampu LED pertama. Nah, akhirnya setelah itu mengalami beberapa perkembangan, seperti tahun 1962 ditemukan LED spektrum terlihat pertama sebagai pengganti cahaya inframerah, ditemukan oleh Nick Polonyak Jr. yang saat itu bekerja untuk General Electric. Jadi sebelumnya rekannya bernama Robert N. Hall ini dia tuh mengembangkan lampu laser yang menghasilkan radiasi inframerah, dan itu tidak bisa terlihat oleh mata manusia, dan akhirnya Polonyak ini menemukan LED yang cahayanya itu bisa tampak oleh mata manusia, dan saat itu warnanya yang ditemukan tuh berwarna merah. Nah, setelah itu tahun 1993, LED biru ditemukan oleh Suji Nakamura dari Nichia Corporation. Nah, LED sendiri merupakan sumber cahaya semikonduktor yang memancarkan cahaya saat arus mengalir melaluinya. Nah, lampu LED ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya dia tidak memerlukan waktu pemanasan untuk menghasilkan penerangan maksimal, dan dia juga hemat energi dan desainnya simple gitu. Nah, untuk saat ini lampu LED ini sudah sangat berkembang, dan kita bisa lihat di setiap rumah tuh hampir semuanya tuh pakai lampu LED gitu. Nah, habis itu dia juga memiliki banyak warna yang beragam, dan dia juga tidak hanya digunakan untuk penerangan saja, namun juga untuk hiasan. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kami ini, jadi lampu di Indonesia ini memiliki sejarah panjang, dimulai dari lilin hingga lampu berbahan bakar listrik. Nah, perkembangannya sendiri banyak dipengaruhi oleh Barat, ya, terutama Belanda yang banyak memberi pengaruh saat masa penjajahan. Ini di berbagai aspek, seperti segi desainnya, lalu efisiensi cahaya ini masih berkembang sampai sekarang gitu. Nah, untuk keunikan lampu ini, jadi lampu di Indonesia ini tuh mengalami perubahan desain diiringi dengan perubahan teknologi gitu. Nah, di zaman dahulu lampu kan memiliki desain yang rumit gitu, kayak
Contohnya seperti lampu di keraton gitu. Dan sekarang lampu ini memiliki desain lebih simpel dan efisien, lalu juga dia lebih menekankan pada fungsinya sebagai produktor cahaya. Nah, lalu juga semakin canggih teknologi lampu ini, semakin luas media pengembangan desainnya gitu. Contohnya seperti lampu LED yang ya semakin berkembang menjadi beraneka bentuk untuk berbagai kebutuhan. Nah, sedangkan seperti saat masa lampau ini, seperti misalnya lilin dan obor itu dia kesempatan buat pengembangan desainnya tuh lebih terbatas daripada lampu LED gitu misalnya. Next. 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 Ya, ini daftar pustaka dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin dengar pendapat dari teman-teman yang lain ya. Coba Fikri Izaldin. Hadir. Fikri. Hadir. Iya, Fikri silakan pendapat atau pertanyaan untuk kelompok keempat. Kalau dari saya sih, saya sendiri suka soalnya si PPT ini dibandingin sebelumnya dia paling menonjolkan banget si timeline-nya gitu. Jadi secara kronologis gitu bisa dibaca gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa dipersingkat mungkin kalimat-kalimatnya. Itu aja sih, Bu. Oke, itu baik, terima kasih Fikri. Yang lain mungkin Raka Virgian. Ini ada Raka Virgian. Iya. Iya, tadi dari penjelasannya dari kelompok sebelumnya aku lihatnya lebih mendetail, dan yang menonjol tuh bagian pemaparan tentang kronologi dan timeline-nya gitu. Dan ini aku lihat dibandingkan dengan kelompok lain, ini tuh desainnya yang bukan dari Indonesia kan ya, ini yang dari luar gitu. Ini yang memunculkan baru gitu dari kelompok ini. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi ya, dari Rilio Pambudi. Rilio Pambudi hadir. Hadir, Bu. Ya, silakan tanggapannya atau pertanyaan. Sudah cukup baik sebetulnya. Mungkin bisa diperbanyak gambarnya, menurut saya. Oke, begitu saja. Baik. Ya. Oke. Mungkin kalau dari saya ya, tadi sebenarnya untuk urutan presentasinya juga sudah cukup baik. Ya, sudah ada penjelasan, ada timeline-nya, kemudian juga ada kesimpulan. Yang sebenarnya cukup menarik dari perkembangan lampu ini, gitu ya. Mungkin bisa kalian cari di sekitar daerah kalian ya. Misalkan ada nggak sih misalkan di tempat tinggal kalian tuh ada tempat-tempat pengrajin ya, pengrajin tradisional misalkan yang membuat desain lampu dari material-material yang memang banyak ditemukan begitu di daerah kalian misalkan. Ada nggak sih mungkin yang dari dari Jawa Barat atau yang dari Jawa Tengah? Mungkin kalau yang dari Jawa Tengah ya tadi ada datanya yang dari Husna ya, itu dari Solo ya data-datanya. Mungkin ada ciri khasnya gitu. Kalau yang dari Solo itu misalkan apakah ada pengrajin pengrajin lampu tradisional di situ begitu. Mungkin materialnya tuh akan berbeda gitu ya dengan kerajinan-kerajinan lampu yang lain dari Jawa Barat misalkan.
Coba dicari data-data seperti itu karena itu sangat menarik nih. Kalau misalkan kalian bisa cari keunikan masing-masing daerah gitu. Karena setahu saya ada di Cianjur itu ada kerajinan tradisional lampu yang dia menggunakan kaca ya, material kaca dan material kuningan gitu. Jadi desainnya itu mungkin terinspirasi dari desain Timur Tengah, cuma ada sejarahnya pasti. Kenapa muncul kerajinan tradisional seperti itu gitu. Nah, begitu pula mungkin di daerah lain gitu. Jadi coba dicari gitu ya keunikan-keunikan seperti itu gitu. Karena kalau kita membicarakan teknologinya, tentu saja pasti teknologinya kan terus berkembang nih. Hanya saja yang bisa diangkat dari penerangan itu tadi, ya satu hal yang lain itu adalah mungkin si pengrajinnya ya, gitu. Ada sentra-sentra pengrajin yang bisa dicari, entah itu dari Pulau Jawa atau dari Bali atau dari Sumatera. Nah itu coba dicari lagi. Oke, mungkin kalau masukan dari saya seperti itu. Dari Karisvan, apakah ada lagi? Mungkin ini Bu, apa namanya? Dari kelompok ini menurut saya cukup lengkap juga ya, karena sempat ada tambahan penjelasan tentang penggunaan lampu sebelum, justru istilahnya kayak sebelum ada industri, karena tadi sempat dibahas lampu yang menggunakan material-material yang umum gitu, jadi benar-benar tanpa ada pengolahan, bahkan digergaji pun sepertinya tidak terlalu gitu, jadi benar-benar kayak hanya memanfaatkan material alam langsung menggunakan api sampai ke lampu LED. Jadi cukup panjang dari istilahnya kayak yang tidak diproses oleh mekanisme ataupun teknologi sampai yang ada teknologi. Mungkin kalau berkenan bisa juga ditambahkan lampu LED yang bukan cuma LED. Kalau LED kan istilahnya kayak 2000 tuh udah LED. Dan sekarang Philips aja, Philips, Baidu dan sebagainya itu tuh udah menjual lampu yang harga di bawah 100.000, istilahnya kayak cuma 98.000, itu sudah bisa connect ke handphone. Jadi lampu tuh udah bisa kita kontrol melalui WiFi gitu. Kebetulan saya sendiri juga pakai dan itu nggak susah. Jadi bukan kayak masa depan lagi, udah sekarang tuh udah bisa gitu. Termasuk mengganti cahayanya, misalkan lumennya jadi pink, biru muda, hijau dan sebagainya, itu mungkin kalau kalian mau tambahkan silahkan tambahkan aja. Jadi kalau saya apresiasi karena material sudah sangat lengkap dari lampu yang sebelum ada industri sampai lampu LED. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan, silahkan ditambahkan LED yang ada bukan cuma dapat fungsi aja, tapi juga ada experience itu tadi, bisa kita kontrol. Bahkan ada automation. Jadi misalkan kalian jam 5 mau dimatikan, jam 5 sore mau dinyalakan, jam 7 pagi mau dimatikan, itu sudah ada. Jadi bukan cuma fungsi penerangan aja, tapi ada fungsi tambahan termasuk automation dan mengganti warna. Misalkan kalau kita belajar bagusnya pakai cool light yang mana cenderung ke biru dan terang sekali. Kalau kita beristirahat cenderung ke warm light dan yang kekuningan dan agak redup gitu. Jadi lampu bukan cuma memberikan pencahayaan tapi juga bisa memberikan fungsi tambahan, yaitu misalkan automation dan fungsi lain termasuk luminasi dan sebagainya. Mungkin gitu dari saya, Bu Ayu. Baik, terima kasih Kak Rizvan. Kalau dari Kak Fiona bagaimana? Apakah ada tambahan? Cukup, Bu. Udah cukup, Fiona? Iya, Bu. Oke. Tadi tambahan dari Kak Rizvan juga tolong dimasukkan lagi ya, karena menarik sekali itu juga berkaitan dengan perkembangan gaya hidup ya. Kalau kalian sering mendengar mengenai smart home misalkan, yang memang semua dikendalikan berdasarkan user atau pengguna atau orang yang tinggal di dalam rumah tersebut gitu. Jadi kan ini membicarakan khusus ya lampu untuk di dalam rumah ya, penerangan di dalam rumah gitu. Jadi bisa dicari tahu juga mungkin hal-hal apa yang mempengaruhi untuk perkembangan lampu di ke depannya nanti gitu ya. Perkembangan apa saja atau tren apa yang muncul. Nah, itu juga perlu dicantumkan gitu. Mungkin itu tambahan untuk kelompok keempat. Oke, terima kasih. Tolong ditambahkan lagi revisinya.
kayaknya sudah cukup ya untuk hari ini 4 kelompok. Dan mohon dipersiapkan lagi untuk kelompok yang di minggu depan, kelompok 5 sampai kelompok 8 ya. Itu dilengkapi lagi. Jadi penjelasannya perlu ditambahkan, misalkan tadi ada awal penjelasan mengenai masing-masing artefak atau produk yang memang ada. Kemudian dibuat timeline-nya. Jangan lupa timeline-nya karena dari timeline tersebut kita bisa lihat perkembangannya seperti apa gitu. Nah, dari timeline tersebut tentu saja kan akan ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu bisa mencakup hal-hal yang mempengaruhi perubahan yang terjadi di dalam desain-desain itu. Entah itu perubahan teknologi, perubahan kondisi sosial budaya, perubahan regulasi mungkin ya, apalagi kalau bicara tentang penggunaan sumber daya alam gitu. Seperti tadi minyak tanah gitu ya. Apakah ada regulasi-regulasi pengaruhi atau ada perubahan nilai ekonomi di situ yang terjadi di Indonesia? Nah, itu adalah hal-hal yang juga sangat menarik untuk dilengkapi. Gitu. Saya ingin memberikan salah satu contoh timeline mungkin ya. Saya share screen dulu. Nah, ini sudah muncul. Ini contoh saja salah satu timeline untuk desain kursi kayu ya. Kursi kayu ini dari abad 18 hingga abad 19. Nah, di sini seperti kalian tadi, di situ kan ada perubahan ya, perubahan objeknya seperti desain-desainnya. Nah, kalian juga bisa bahas, misalkan tadi dari perubahan materialnya. Perubahan materialnya seperti apa sih? Gitu. Diperlihatkan. Kemudian kalau ini tidak perlu sampai seperti ini ya, cuma saya memperlihatkan bahwa timeline itu bisa dilengkapi dengan hal-hal yang mempengaruhi perubahan tersebut gitu. Entah itu dari materialnya atau entah itu dari dimensinya. Kalau kita bicara desain ya, dimensi, komponen yang ada di dalam masing-masing desainnya. Kemudian mungkin membicarakan fenomena sosial, budaya dan isu lingkungannya. Nah, di sini kan ada kolom baris ya, baris yang berwarna hijau ini adalah fenomena sosial budaya dan lingkungan yang mempengaruhi perubahan dari misalkan contohnya produk kursi gitu ya, atau mungkin tadi produk setrika, itu apa saja sih fenomena sosial budaya yang mempengaruhi gitu. Kalau kompor tadi apakah ada isu-isu lingkungan gitu yang mempengaruhi. Kemudian berkaitan dengan penggunanya misalkan siapa saja yang menggunakan, itu juga bisa dimasukkan ke timeline gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menambahkan timeline yang lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, sesuai dengan data-data yang didapatkan gitu. Tadi penjelasannya sudah cukup baik, penjelasan yang di awal itu tidak apa-apa, itu dibiarkan. Nah, nanti timeline-nya dilengkapi lagi lebih efektif dan lebih menarik gitu. Oke. Saya stop share dulu. Jadi bisa seperti itu atau kalian bisa menambahkan juga foto-foto pengguna ya, pengguna yang menggunakan, cara menggunakan. Jadi tergantung masing-masing keunikan dari objek yang kalian pilih gitu. Gitu ya, nanti kurang lebih untuk tambahan timeline-nya. Oke, ada lagi tidak Kariswan atau Kak Fiona? Saya cukup, Bu. Terima kasih. Ya, baik, cukup. Mungkin kalian juga jangan lupa ya, tolong dilengkapi lagi yang di MS Teams. Itu sudah banyak yang mengisi, cuma masih ada juga beberapa yang kosong sepertinya. Atau tidak hadir mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan di minggu depan ya. Jadi minggu depan masih ada lanjutan presentasi. Mohon dipersiapkan dengan baik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Fiona. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya.